Oke, saya lanjutkan untuk analisa kestabilan untuk metode FTBS pada persamaan transport. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa metode untuk menganalisa kestabilan dari suatu persamaan beda itu ada beberapa ya. Salah satunya adalah metode von Neumann, metode kestabilan von Neumann. Metode kestabilan von Neumann itu Metode kestabilan von Neumann itu memisalkan UJN-nya sebagai rho n E I J, gitu ya. E I A J ini seperti ansatnya, tebakan jitu-nya gitu. Ada ceritanya sebetulnya ya di balik ini. Tapi saya lewat dulu lah untuk itu. Jadi kita misalkan untuk kestabilan von Neumann kita misalkan UJN-nya sebagai rho n E I A J gitu ya. Tujuannya apa? Tujuan kita sekarang adalah memeriksa apakah rho absolut rho-nya kurang dari sama dengan 1 atau absolut rho-nya lebih dari 1. Oke, dengan menggunakan skema numeriknya. Bagaimana caranya? Ya, kita substitusikan saja UJN yang ini ke persamaan 2. Persamaan 2 itu apa sih? Persamaan beda kita. Persamaan beda kita itu yang ini. Nah, persamaan beda yang ini ya. Jadi kalian substitusikan UJN-nya adalah rho n E pangkat I AJ ya, dengan A-nya adalah bilangan sembarang bilangan real. J dan N indeks dari grid X dan E ya. Oke. Jadi ketika saya substitusikan ke persamaan tadi, coba kalian hitung-hitung sendiri ya, lalu saya bagi dengan rho n E I A J di kedua ruas kiri dan kanan, saya bisa dapatkan rho-nya itu sama dengan ini, di mana C-nya adalah alfa delta T per delta X ya. Saya kadang suka kebalik-balik ya, delta T per delta X ya. Oke, tujuan kita apa tadi? Mengecek absolut dari rho-nya, nilai absolut rho-nya. Artinya ini kalian absolutkan gitu ya, diabsolutkan saya bisa dapat ini ya. Saya maunya rho kuadratnya harus kurang dari 1. Oke, ini bisa saya sederhanakan lagi. Di sini saya bisa dapat yang ini gitu ya. Kemudian yang di sini ada sin kuadrat, ada 4C sin kuadrat. Oke, ini bisa saya bentuk jadi apa? Ini bisa saya turunkan jadi yang ketiga ya. Oke. Kemudian saya bisa dapatkan yang di sini. Kalian bisa cek sendiri lah ini untuk penurunannya. Nah, oh iya, untuk ini kan ini kenapa bisa jadi yang di bawah Bu? Ingat bahwa saya punya di analisa kompleks kalian bisa dapatkan definisi dari E pangkat eksponensial I theta itu sama dengan apa? Cis ya, cos theta plus I sin theta ya. Jadi kalau di sini saya punya C dikali E pangkat min IA, maka di sini saya pakainya yang min. Ya, ini jadi bukan plus, tapi saya pakai yang min. Gitu ya. Jadi saya bisa dapatkan yang ini. Ini kalian bisa hitung sendiri untuk memastikan hitungannya benar ya. Oke. Sehingga hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya itu saya bisa dapatkan ini, yang ini ya. Jadi persamaan terakhir yang saya dapat adalah ini gitu ya. Di mana sin kuadrat, sin itu nilainya antara min 1 sampai 1. Artinya sin kuadrat itu nilainya 0 sampai 1 ya. Berarti persamaan terakhir ini terpenuhi ketika si C itu nilainya kurang dari 1. Ini bernilai negatif. Sin kuadrat selalu bernilai positif ya. Karena kuadrat, kapankah suku ini bernilai negatif? Ketika C dikali C min 1-nya negatif. Nah, kita tahu bahwa C ini positif ya. Alfa dikali delta T per delta X. Kita anggap sekarang pakai alfa yang positif ya. Jadi, dia bernilai negatif ketika C min 1-nya bernilai negatif. Atau C-nya kurang dari sama dengan 1, dimana C-nya tadi kan alfa delta T per delta X ya. Artinya apa? Artinya agar rho absolut rho itu kurang dari 1, maka yang harus kita lakukan adalah menetapkan bahwa nilai absolut dari alfa dikali delta T per delta X yang sama dengan C besar tadi itu
positif dan kurang dari sama dengan 1. Dengan begitu, maka metode FTBS kita itu stabil dan solusi numeriknya akan konvergen ke solusi eksak. Gitu ya. Nah, ini sedikit keterangan bahwa ada metode juga yang bisa dilakukan yang lain, ada metode matriks atau relasi dispersi diskrit. Namun memang metode von Neumann itu yang paling populer karena memang dia cukup mensubstitusikan definisi atau ansat atau tebakan bahwa UJN-nya sama dengan rho n E pangkat I AJ. Gitu ya. Oke, jadi kita sudah punya syarat kestabilannya, C-nya harus kurang dari 1. Sekarang kita cek konsistensi. Nah, bagaimana mengecek konsistensi? Kita deretkan, tadi yang kita pakai sukunya suku apa? Suku JN plus 1 sama J-1N ya, selain suku JN. Jadi saya deskripsikan untuk, saya deretkan, saya ekspansikan deret untuk JN plus 1 dan J-1N. Hati-hati ketika saya pakai N plus 1, maka saya gunakan persekitarannya terhadap T ya. Sedangkan kalau saya pakai indeks J-nya yang saya jalankan, maka persekitarannya terhadap X. Saya substitusikan ke persamaan bedanya, saya bisa dapat yang sebelah bawah ya. Oke, kemudian ingat bahwa persamaan diferensial parsial kita itu ini. Delta U sama dengan min alfa UX. Jadi saya bisa dapat turunan U terhadap T, turunan kedua U terhadap T, artinya kan turunan pertama terhadap T diturunkan lagi terhadap T gitu ya. Sedangkan turunan pertama terhadap T-nya sama dengan min alfa do U per do X. Nah ini alfanya bisa saya keluarkan ke depan, dan karena kita tahu bahwa U adalah fungsi yang kontinu, agar bisa diturunkan kan pasti dia harus kontinu, maka turunan terhadap X lalu T ataupun turunan terhadap T baru X itu sama ya, karena punya fungsi kontinu, sehingga saya bisa dapat min A do X do U per T do U do T. Kemudian kita tahu turunan U terhadap T-nya adalah min alfa UX di sini, jadi saya ganti dengan min alfa UX, maka saya dapat alfa kuadrat turunan U terhadap X kuadrat gitu ya. Turunan U terhadap X, turunan kedua U terhadap X. Nah, kita substitusikanlah persamaan 5 ke persamaan 4, menggantikan jadi yang ini saya ganti dengan yang ini ya. Oke, kemudian yang ini saya gantikan dengan ini. Saya hapus dulu. Nah, saya bisa gantikan dengan yang ini ya. Oke, ini dengan itu, ini dengan ini. Sehingga saya bisa dapatkan di sini persamaan transportnya kembali, kemudian suku sisanya. Nah, persamaan transport menyatakan apa? UT plus alfa UX sama dengan 0. Artinya ini kan 0 ya. 0 tinggal bersisa yang ini. Suku pertama adalah persamaan transport yang akan kita selesaikan, sedangkan suku yang ini dan ke belakang itu adalah truncation term atau suku pemotongannya. Ketika suku pemotongan ini menuju 0, ketika delta T dan delta X menuju 0, maka kita sebut metode FTBS itu konsisten ya, konsisten terhadap persamaan transport. Kalian bisa lihat saja di sini, kalau delta T dan delta X menuju 0 ini ya, delta T di sini menuju 0, delta X menuju 0, jelas ini menuju 0. Ketika delta T menuju 0, maka delta T kuadratnya juga akan menuju 0. Delta T dikali delta T akan lebih kecil lagi ya, jadi delta T kuadrat juga menuju 0. Di sini ada delta X pangkat 3, delta X menuju 0. Delta X dikali delta X akan lebih kecil lagi, menuju 0. Delta X dikali delta X dikali delta X atau delta X pangkat 3 juga akan menuju 0. Artinya metode FTBS kita adalah metode yang konsisten terhadap persamaan transportnya. Nah, kalian bisa lihat lagi lebih lanjutnya bahwa suku truncation termnya bentuknya kan seperti ini ya. Ini. Jadi suku yang pertama, saya ganti warna. Suku yang pertama ini akan bernilai 0, persis 0 ketika alfa delta T min delta X-nya sama dengan 0, atau alfa delta T-nya sama dengan delta X, sehingga alfa delta T per delta X-nya akan sama dengan 1. Ini tidak lain adalah C ya. Oke, artinya apa? Artinya suku pertama ini 0 ketika C-nya sama dengan 1. Sedangkan untuk suku berikutnya itu kalau sekalian jabarkan lagi ya, suku berikutnya di deret Taylor-nya itu bisa dapat suku ini
itu juga bernilai 0 ketika C-nya 1 gitu. Demikian pula untuk suku ketiga dan seterusnya. Jadi kita simpulkan apa? Jika jika C sama dengan 1, maka persamaan beda akan menghasilkan persis sama dengan solusi eksaknya. Simulasi numeriknya akan persis sama dengan kita plot solusi eksaknya ketika kita pilih C-nya sama dengan 1 ya. Bagaimana cara menetapkan C sama dengan 1 ya? Artinya alfa itu kan sudah tahu dari persamaan transport ya. Kalau dari contoh misalkan alfanya sudah jelas 2. Artinya kita harus pilih kombinasi delta T per delta X yang sama dengan setengah. Jadi kalau kalian pakai delta T-nya 0,1, maka pakai delta X-nya 2 kali 0,1. Jangan kebalik. Di sininya pakai 0,1, di sininya pakai 0,05. Nah, nanti bisa jadi tidak sesuai dengan solusi eksaknya. Jadi kombinasi ini harus sesuai ya untuk persamaan transport kita yang ini. Oke. Apa yang terjadi jika kita gunakan C yang kurang dari 1, maka suku pertama dari transgression term akan menimbulkan error numerik berupa damping. Jadi ketika C kurang dari 1, C ini kurang dari 1, artinya delta X-nya itu lebih dominan daripada delta T ya. Ketika delta X-nya lebih dominan dari alfa dikali delta X, maka suku ini itu errornya tidak bisa kita abaikan. Nah, suku ini tidak lain adalah suku difusi gitu ya, berkaitan dengan difusi. Maka nanti kalau kalian gunakan C kurang dari 1, yang terjadi di simulasi numeriknya adalah berupa damping gitu. Naik turun, ada osilasinya. Oke, ini script octave ya. Script octave bisa kalian coba, lalu coba ini harusnya S-nya di sini tuh maksudnya T ya. S di sini tuh sama dengan C kita. Jadi S-nya itu adalah alfa dikali delta T per delta X yang sama dengan C kita yang kita sebut dari tadi. Nah, kalian bisa coba-coba, betul nggak sih kalau ketika C-nya saya pasang kurang dari 1, yang terjadi adalah efek damping di solusinya. Seperti apa efek dampingnya? Ini kalian bisa coba. Saya tidak sengaja tidak tampilkan di slide-nya agar kalian mencoba dan lebih paham ya. Mencoba skripnya, mengotak-atik gitu ya. Kalau C-nya kurang dari 1, apa yang terjadi? Sebut saja 0,5. Kalau C-nya lebih dari 1, sebut saja 1,5, apa yang terjadi? Lalu ketika S-nya persis 1, apa yang terjadi? Nah, silahkan simpulkan. Pemilihan S ini kenapa bisa sangat berpengaruh pada hasil simulasi. Alasannya apa? Saya sudah jelaskan sih tadi ya. Jadi untuk lebih paham kalian bisa coba sendiri simulasinya ya. Apakah metodenya hanya FTBS? Tidak. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan. Bisa juga kita kombinasikan ini FTCS ya. FTCS. Jadi forward time center space. Kalau tadi spasialnya ke backward space, yang ini center gitu ya. Jadi saya pakai di sini untuk turunan U terhadap X-nya pakai J plus 1 sama J min 1. Sedangkan terhadap T-nya N plus 1 dan N masih forward. Sedangkan terhadap spasialnya itu center ya. Center. Sehingga skemanya bisa dapat ini. Sedikit berbeda dengan tadi karena saya membutuhkan J plus 1 N. Kalau tadi saya nggak butuh J plus 1 N. Nah, ada juga metode Lux. Metode Lux itu perbaikan dari metode Richardson, di mana Richardson tadi kan pakai maju ya untuk untuk UT-nya itu dia pakai skema beda maju. Kalau di sini kita untuk di sini UJ-nya itu tidak pakai UJ tapi rata-rata dari J plus 1 sama J min 1 di waktu N tetap. Ini akurasinya lebih baik, itu juga bisa dicoba ya. Lalu untuk CTCS, kalian bisa searching metode leapfrog atau CTCS. Jadi di sini saya pakai time-nya itu pusat, beda pusat, dan spasial X-nya juga beda pusat. Saya akan dapat skema numerik. Ya, dan ada metode Lux-Wendorf. Jadi bukan stensil. Skema numeriknya ini lebih panjang sedikit ya, tapi akurasinya lebih baik. Akurasinya order 2. Kalau yang ini ya CTCS-nya juga order 2. Kemudian
untuk lux ini masih order 1. Jadi kalau ada delta T pangkat 1, delta X pangkat 2, yang kita pilih ada order paling rendah. Jadi metode lux ini akurasinya masih order 1. Untuk FTCS ini order 1 masih. Untuk TBS juga masih order 1 ya. Untuk lux yang order 2 itu adalah CTCS dan juga Lux-Wenroff ini. Ya. Nah, untuk setiap metode tadi, FTCS, metode lux dan metode lux saja, metode CTCS dan juga Lux-Wenroff, silahkan digambarkan stensilnya, lalu silahkan dibuktikan syarat kestabilannya apa, tunjukkan juga konsistensinya, dan simulasi numeriknya. Ini harusnya CTCS, ini FTCS ya, yang di sini ya. FTCS yang ketiga ini harusnya FTCS. Jadi setiap metode saya sudah bagi ya menjadi 4 kelompok untuk kelas D, Anum D, bisa dikerjakan sesuai kelompoknya. Nah, bagi-bagi tugas ya. Jadi karena satu kelompok itu 5 sampai 6 orang, kalian bagi tugas saja. Siapa yang bagian stensil, siapa yang bagian membuktikan kestabilan, siapa yang bagian membuktikan konsistensi, siapa yang bagian membuktikan simulasi numerik gitu ya. Agar lebih ringkas, minggu depan kita presentasikan saja ya per orang, per kelompok ya. Saya memikirkan untuk presentasi per kelompok, saya ingin tahu pemahaman untuk pengerjaan sebelum saya lanjut ke penyelesaian metode numerik untuk persamaan difusi atau persamaan gelombang gitu. Jadi saya sudah meyakinkan diri saya bahwa kalian paham tentang metode beda hingga, bahwa ketika kita melakukan pencarian solusi numerik PDP dengan metode beda hingga, yang harus kita lakukan adalah mencari skema numeriknya, mencari formula beda hingganya, kemudian membuktikan, menggambar stensilnya, kemudian membuktikan atau mencari syarat kestabilannya, membuktikan konsistensinya, kemudian tentunya membuat simulasi numerik ya dengan menggunakan script Octave. Oke, kalau begitu ya untuk pertemuan pekan ini. Dibagi tugas, kalau dikerjakan hanya 1 orang yang mengerjakan keempat ini, itu akan menjadi hal yang sangat berat, apalagi kuliah kalian tidak hanya analisis numerik 2, kuliah semester 6 itu cukup berat-berat ya. Jadi dibagi tugas biar bebannya sama rata ya. Jadi 5 sampai 6 orang silahkan membagi tugasnya sendiri-sendiri, lalu dikumpulkan jadi satu pekerjaan kelompok kalian. Minggu depan akan kita lakukan presentasi, saya mau lihat jadi progres atau yang dilakukan setiap kelompok itu seperti apa. Kita lakukan presentasi dari jam 7 sampai jam 9, setiap kelompok punya waktu 30 menit untuk mempresentasikan, maksimum ya, maksimum 30 menit untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya. Lu kurang dari 30 juga boleh, mau cuma 5 menit karena nggak ada yang dikerjakan juga boleh ya, tapi itu namanya ya memalukan diri kalian sendiri lah, karena di depan teman-temannya kok ternyata teman-temannya bisa ngerjakan, kalian nggak ngerjakan gitu. Jadi itu tidak saya harapkan ya. Oke, kalau begitu saya bisa akhiri pertemuan untuk pekan ke-10. Selamat mengerjakan tugas kelompoknya. Saya tidak memberikan materi H5P untuk pekan ini ya, jadi silahkan dilihat saja di YouTube, bisa di e-learning juga saya cantumkan. Tidak ada tugas H5P, tugasnya adalah tugas kelompoknya, mengerjakan tugas kelompoknya. Kalau begitu saya akhiri pertemuan bukan pertemuan ya, video pembelajaran untuk pekan ke-10. Selamat mengerjakan dan kita ketemu lagi pekan depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.